Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Kami berjumlahkan anggota 5 orang. Yang pertama ada Alan Aludin, yang kedua ada Deis Linda, yang ketiga ada Eldur Fadilah, yang keempat saya sendiri, yaitu Elsa Mariani, dan yang kelima yaitu Siti Nurjana. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang penilaian karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Elsa Mariani. Nah, dalam hal ini, belum menyatakan ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu ada pemahaman. Pemahaman meliputi kemampuan menangkap arti dari informasi yang diterima serta mengungkap suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu aplikasi atau penerapan, merupakan kemampuan menggunakan prinsip, aturan, metode yang dipelajari pada situasi baru atau situasi konkret. Yang keempat ada analisis, yaitu kemampuan menggunakan suatu informasi yang dihadapi menjadi komponen-komponen sehingga struktur informasi menjadi jelas. Yang kelima yaitu sintesis, yang merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi keseluruhan yang terpadu, di mana di dalamnya yaitu terdapat merencanakan eksperimen, menyusun karangan, menyusun cara baru untuk mengklasifikasikan objek, peristiwa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai suatu pernyataan, uraian, dan pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan. Nah, kemudian materi yang kedua masih tentang penilaian, tetapi dalam aspek afektif dan psikomotorik yang akan disampaikan oleh Saudara Alan. Kepada Saudara Alan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Elsa Mariani yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang 3 aspek yang dikemukakan oleh Bloom dan Caldwell, yaitu ada afektif dan psikomotorik, di mana afektif mempunyai 5 tingkatan dan psikomotorik juga mempunyai 5 tingkatan. Kita mulai dari afektif. Di dalam afektif ada pengenalan. Yang kedua ada merespon. Apa itu merespon? Itu aktif berpartisipasi maksudnya. Terus ada penghargaan. Penghargaan itu menerima nilai-nilai setiap pada nilai-nilai tertentu. Ada pengorganisasian, itu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. Itu ada pengamalan. Pengamalan itu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Lanjut ke psikomotorik, itu ada peniruan. Peniruan itu menirukan gerak. Ada penggunaan, itu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Dan ada yaitu melakukan gerak dengan benar. Itu ada perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Terus ada naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alan yang telah mempresentasikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif yang akan disampaikan oleh Saudari Deis. Kepada Saudari Deis, saya persilahkan. Baik,
Terima kasih kepada Saudari Elsa yang telah mempersilahkan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses belajar yang mengacu pada cara berpikir atau cara kerja. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak berpikir, bagaimana anak-anak melihat dunianya mereka sendiri, dan bagaimana mereka melakukan apa yang telah mereka pelajari. Nah, menurut Lab Virtual School, perkembangan kognitif anak didik dibagi menjadi dua berdasarkan rentan usianya. Yang pertama, perkembangan kognitif anak umur 5-7 tahun. Yang pertama, mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Nah, pada saat usia ini, anak-anak cenderung tidak memperdulikan pendapat orang lain. Dan contohnya ketika mereka bersikap seenaknya ataupun bersikap nakal dan melihat guru mereka menasihatinya, maka pada saat itu mereka mulai melihat bahwa sikap mereka dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru dan struktur kalimat. Saat anak-anak di sekolah, mereka mulai mendengar kata-kata baru, baik itu dari teman-temannya ataupun dari guru. Nah, pada saat itu juga mereka mulai menirukannya dan mengembangkan ke dalam struktur kalimat. Yang ketiga, mereka telah memahami konsep ruang waktu dan dimensi. Seperti mereka mulai mengetahui besok, kemarin, dan lain-lainnya. Dan mereka juga sudah tahu kanan dan kiri. Selanjutnya, mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri dan penguasaan pembelajaran. Contohnya, ketika guru mereka meminta mereka untuk mengerjakan soal di depan ataupun meminta mereka berbicara di depan teman-temannya, pada saat itu juga mulai tumbuh rasa percaya diri dalam anak-anak. Yang terakhir, mereka belajar membaca dan menulis, serta dapat mengucapkan kata-kata sederhana dan melakukan penambahan dan pengurangan sederhana. Artinya, jika anak-anak memiliki perkembangan kognitif yang baik, maka mereka dapat dengan mudah membaca, menulis, ataupun melakukan penambahan dan pengurangan yang sederhana. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak umur 8-12 tahun. Yang pertama, sebagian besar anak pada umur ini sudah mampu sepenuhnya mengambil pandangan ataupun perspektif dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain tersebut. Berbeda halnya dengan perkembangan kognitif anak umur sampai 5-7 tahun yang cenderung mengabaikan pandangan orang lain. Nah, pada anak-anak usia ini, mereka mulai mengambil pandangan orang lain tersebut dan memahaminya. Yang kedua, mereka mulai berpikir secara hipotesis. Artinya, mereka mulai mempertimbangkan sejumlah kemungkinan dan mampu berpikir secara logis. Yang ketiga, mereka mampu lebih berorientasi pada tujuan. Nah, anak-anak pada usia ini mulai memiliki minat khusus yang menjadi sumber motivasi dan tujuan mereka. Yang keempat, perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh keadaan emosional anak-anak usia sekolah. Contohnya, ketika anak-anak memiliki masalah di keluarga, melihat orang tuanya bertengkar, maka anak-anak memiliki emosional seperti sedih, marah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan kognitif. Misalnya, anak-anak cenderung sulit untuk berpikir. Yang kelima, mereka mulai memahami sisi dunia orang dewasa seperti uang dan waktu. Saat anak-anak melihat orang tuanya ataupun melihat orang dewasa yang pergi bekerja ataupun yang terburu-buru karena akan terlambat, di sana mereka mulai menyadari bahwa uang dan waktu sangat penting bagi orang dewasa. Yang terakhir, mereka mungkin senang membaca buku. Mereka dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita. Anak-anak pada usia ini lebih senang membaca buku, terutama buku yang ada gambarnya. Hal ini
sehingga hal ini membuat mereka senang untuk membaca dan menafsirkannya dalam konteks paragraf dan menulis cerita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Deis yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek afektif yang akan disampaikan oleh Saudari Siti. Kepada Saudari Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek afektif. Apa itu afektif? Afektif atau sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak kesadaran yang dianggap baik atau tidak baik, yang memiliki kecenderungan sikap positif maupun negatif. Afektif itu berhubungan dengan emosi, perasaan, nilai, apresiasi, motivasi, dan sikap. Winkel mengungkapkan bahwa sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan penting dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau menemukan berbagai alternatif. Adapun karakteristik dalam ranah afektif yang penting untuk ditinjau. Yang pertama adalah sikap atau attitude, yaitu kecenderungan merespon secara konsisten tentang menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Yang kedua ada minat, yaitu keinginan yang terbentuk melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk mencari jati dirinya dalam mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga ada nilai, yaitu suatu pertimbangan tentang seberapa penting suatu hal tersebut bagi diri kita ataupun orang lain. Yang keempat ada moral, yaitu perasaan atau tindakan seseorang dalam membedakan antara baik dan buruk, senang dan sedih, positif dan negatif. Yang kelima ada konsep diri, yaitu sebuah evaluasi yang dikemas untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Ada pula hakikat strategi pembelajaran afektif. Menurut Sujana, pembelajaran ranah afektif berkaitan mengenai sikap yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, receiving atau penerimaan, yaitu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungan. Contohnya, mendengarkan orang lain ketika berbicara. Yang kedua ada responding atau tanggapan, yaitu memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Contohnya, berpartisipasi di kelas, bertanya tentang konsep, dan sebagainya. Yang ketiga ada valuing atau penghargaan. Contohnya, peka terhadap perbedaan individu dan budaya. Kemudian menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, mempunyai komitmen. Yang ketiga ada organization atau pengorganisasian. Contohnya, berkaitan dengan memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem yang konsisten. Yang kelima ada characterization by a value of value complex, atau karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Contohnya, menunjukkan kemandirian saat bekerja sendiri, kooperatif dalam kegiatan kelompok, dan lain-lain. Selain itu, ada pola pembelajaran afektif. Terbentuknya sikap timbul berdasarkan 2 proses. Yang pertama, proses pembiasaan. Dalam proses belajar mengajar, pada dasarnya membentuk sikap melalui pembiasaan. Misalnya, guru memberikan latihan soal kepada siswa dengan bertahap dan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan timbul rasa terbiasa yang akan membentuk sikap positif bagi siswa. Yang kedua, ada pola modeling, yaitu proses peniruan tingkah laku terhadap sesuatu yang ditiru. Misalnya, seorang siswa kagum dengan kepintaran temannya yang lebih unggul dari dirinya. Secara perlahan akan timbul rasa iri yang akan mempengaruhi emosi siswa tersebut, sehingga timbul sikap ingin meniru bagaimana caranya ia bisa menjadi orang yang pintar seperti temannya tersebut. Model pembelajaran afektif. Ada beberapa model strategi pembelajaran pembentukan sikap
antara lain yang pertama, model konsiderasi atau pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Itu menurut MC Pauli, seorang humanis. Yang kedua, ada model pengembangan kognitif, yaitu perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Yang ketiga, ada teknik mengklarifikasi nilai, yaitu menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi masalah dengan mencoba menganalisa suatu permasalahan yang muncul. Yang keempat, ada pengembangan moral kognitif. Langkah-langkah pengembangan moral kognitif yang pertama, menghadapkan peserta didik dalam situasi dilema dalam pertentangan nilai. Yang kedua, peserta didik harus memilih salah satu situasi yang mengandung nilai. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan dan menganalisis kebaikan dan keburukan. Yang keempat, peserta didik diminta untuk mencari tindakan yang mengandung kebaikan. Yang kelima, peserta didik menerapkan tindakan sesuai nilai. Kemudian ada model non-direktif, yaitu perkembangan pribadi dalam situasi primisif dan kondusif. Langkah-langkahnya yaitu menciptakan sesuatu yang baru melalui ekspresi yang bebas. Yang kedua, pengungkapan. Yang ketiga, pengembangan pemahaman. Dan yang keempat, perencanaan dan penentuan sikap. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elga, yaitu tentang karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek psikomotorik. Kepada Saudari Elga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang karakteristik perkembangan peserta didik pada aspek psikomotorik. Yang pertama, pembelajaran bahasa. Ada 3 tingkatannya. Belajar mencerminkan perubahan tingkah laku. Jadi, belajar itu bisa merubah tingkah laku kita. Dalam belajar itu bisa bisa membentuk tingkah laku kita. Lalu belajar juga penting untuk memperubah tingkah laku kita agar lebih baik. Terus ada perubahan tingkah laku karena belajar bersifat permanen. Nah, perubahan tingkah laku itu dalam belajar. Jadi dalam belajar itu tingkah laku kita itu bisa terbentuk dan bisa berubah gitu. Lalu ada perubahan tingkah laku dapat terjadi karena proses. Pasti perubahan tingkah laku itu pasti membutuhkan proses ya, dalam waktu yang cukup lumayan kalau ingin berubah. Jadi pasti membutuhkan proses. Lalu ada penilaian psikomotorik. Yang pertama, imitasi, yaitu atau meniru. Jadi contohnya ada siswa dikasih tugas gitu, suruh menulis di depan dengan meniru. Terus si siswa itu menyesuaikan tugas yang dikasih sama gurunya. Lalu ada manipulasi. Manipulasi itu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Jadi siswa itu melakukan yang sebelumnya itu dia tidak tahu, tapi dia melakukan sesuai dengan petunjuknya saja dan sesuai dengan pedoman yang dikasih sama gurunya. Lalu ada presisi. Presisi itu ketelitian. Jadi pasti kalau dikasih tugas pasti kita harus teliti agar tidak menimbulkan atau kesalahan yang lebih sedikit, jadi lebih dikontrol lagi gitu. Lalu ada artikulasi. Artikulasi itu
kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasilnya mendapatkan hasil yang utuh. Contohnya peserta didik disuruh untuk membuat herbarium. Lalu ada naturalisasi. Naturalisasi itu alami. Jadi contohnya ada siswa yang dikasih tugas sama gurunya untuk menggambar organel. Lalu siswa itu langsung bisa tanpa berpikir panjang, dia tuh langsung menggambar organel dengan bagus gitu. Jadi naturalisasi itu kegiatan yang secara refleks yang tanpa berpikir panjang, dia langsung bisa untuk menggambar sesuatu yang disuruh sama gurunya gitu dengan bagus. Lalu ada pembelajaran psikomotorik. Pembelajaran psikomotorik itu dalam KBBI oleh Hasan DKK, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan menurut Ari Kunto, ranah psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Selain itu, Hamalik dalam Laksono juga menambahkan bahwa siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi bisa disimpulkan dari definisi tersebut, yaitu pembelajaran psikomotorik yang senantiasa berusaha atau bekerja untuk memperoleh kecakapan sehingga dia dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu ada penilaian hasil psikomotorik. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas itu penilaian yang secara insidental. Jadi penilaian itu proses yang kontinu. Penilaiannya harus dilakukan terus-menerus dan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkembangan peserta didiknya. Jadi penilaiannya itu penilaian sekarang dihubungkan dengan penilaian hasil dalam waktu yang sebelum-sebelumnya agar memperoleh gambaran yang jelas dan dalam perkembangan peserta didik tersebut gitu. Terus keseluruhan itu penilaiannya secara menyeluruh agar mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang sama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas itu penilaiannya seobjektif mungkin dan didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Yang terakhir, kooperatif. Kooperatif penilaiannya harus dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elga. Karena pemaparan materi telah selesai, maka saya dapat menyimpulkan. Jadi menurut Bloom dan Cardwell, belajar membawa perubahan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja. Yang kedua, afektif, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak kesadaran yang dianggap baik dan tidak baik. Kemudian yang ketiga, yaitu psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot yang berfungsi psikis. Nah, mungkin itu dia pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.